007. Saya dari kelompok 5. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai COVID 2019 domain MEA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai MEA 01 atau tentang pemantauan kinerja dan kesesuaian yang terkelola, atau bahasa lain itu Manage Performance and Conformance Monitoring. Next, jadi apa sih MEA 01 atau monitoring atau pemantauan kinerja dan kesesuaian yang terkelola? Jadi MEA 01 ini tuh merupakan salah satu tujuan manajemen utama yang termasuk dalam domain Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA pada kerangka kerja atau framework COVID 2019. Nah, MEA 01 ini secara khusus terfokus pada proses pengumpulan, validasi, evaluasi, dan pelaporan data kinerja untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana sistem dan proses TI mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jadi, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas proses penting mengenai MEA 01 atau Manage Performance and Conformance Monitoring. Next. Selanjutnya di sini MEA 01 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalkan mengenai namanya itu mengenai pemantauan kinerja dan kesesuaian yang terkelola. Nah, apa sih deskripsi dari MEA 01? Jadi MEA 01 ini tuh merupakan pengumpulan, memvalidasi, dan mengevaluasi tujuan serta metrik perusahaan dan penyelesaian. Selain itu juga pemantauan kinerja proses dan praktik terhadap tujuan serta metrik kinerja dan kesesuaian yang disepakati. Lalu menyediakan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Jadi tujuan dari MEA 01 ini yaitu menyediakan transparansi kinerja dan kesesuaian serta mendorong pencapaian tujuan. Next, di sini ada tujuan dan indikator dari MEA 01. Jadi pada tabel MEA terkhusus pada bagian MEA 01 ini ada dua kolom tujuan. Itu pertama ada tujuan perusahaan dan kedua tujuan penyelesaian. Yang pertama dulu nih ada tujuan perusahaan. Nah, jadi tujuan perusahaan ini ada 4. Yang pertama itu portofolio EG01 dari kompetitif produk dan layanan. Yang kedua ada EG04 mengenai kualitas informasi dan keuangan. Yang ketiga ada EG07 mengenai kualitas informasi manajemen. Yang keempat ada optimasi EG08 dari internal bisnis proses fungsionalitas. Nah, yang kedua mengenai tujuan penyelesaian ini ada EG06 pengiriman layanan informasi dan teknologi di garis dengan bisnis persyaratan, dan AG10 mengenai kualitas informasi manajemen informasi dan teknologi. Lalu untuk metrik di tujuan perusahaan yang pertama itu EG01. Metriknya itu untuk mempresentase produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui target pendapatan dan atau pangsa pasar. Yang kedua ada metrik dari EG04 yaitu survei kepuasan pemangku kepentingan utama terhadap transparansi, pemahaman, dan keakuratan informasi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada metrik dari EG07 mengenai tingkat kepuasan dewan dan manajemen eksekusi dengan informasi pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada metrik dari EG08 yaitu tingkat kepuasan dewan dan manajemen eksekutif dengan kemampuan proses bisnis. Lalu untuk metrik sasaran penyelesaian yang pertama itu di AG05 yaitu ada persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas dengan layanan informasi dan teknologi, pengiriman memenuhi tingkat layanan yang disepakati. Lalu ada untuk AG010 itu metriknya yaitu tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas ketepatan waktu dan ketersediaan informasi manajemen terkait IT dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Next. Selanjutnya di sini pada tabel MEA 01 di sini ada proses utama yaitu praktik manajemen. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada MEA 01.01 yaitu untuk menetapkan pendekatan pemantauan.
Yang kedua ada MEA 01.02 yaitu untuk menetapkan target kinerja dan kesesuaian. Yang ketiga ada MEA 01.03 yaitu untuk mengumpulkan dan memproses data kinerja dan kesesuaian. Yang keempat ada MEA 01.04 untuk menganalisis dan melaporkan kinerja. Dan yang terakhir ada MEA 01.05 untuk memastikan penerapan perbaikan. Next, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai MEA 01.01. Jadi MEA 01.01 itu untuk menetapkan pendekatan pemantauan. Jadi berinteraksi dengan para pemangku kepentingan untuk membangun dan memelihara sistem pemantauan pendekatan untuk menentukan tujuan, ruang lingkup atau skop, dan metode pengukuran. Nah, solusi bisnis dan penyampaian layanan serta kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Integrasikan pendekatan ini dengan sistem manajemen kinerja perusahaan. Nah, contoh metriknya itu ada dua nih. Yang pertama itu ada persen dari proses dengan didefinisikan sasaran dan metrik. Yang kedua itu adalah persentase integrasi pendekatan pemantauan dalam sistem manajemen kinerja perusahaan. Nah, proses atau kegiatan pada MEA 01.01 yang pertama adalah mengenali para pemangku kepentingan. Yang kedua ada berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dan mengomunikasikan persyaratan dan tujuan perusahaan. Yang ketiga ada menyelaraskan dan terus memelihara pendekatan pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan perusahaan. Yang keempat ada sepakati jenis tujuan dan metrik. Yang kelima adalah meminta, memprioritaskan, dan mengalokasikan sumber daya. Yang keenam ada memvalidasi atau validasi pendekatan yang digunakan secara berkala dan identifikasi pendekatan baru. Dan yang terakhir ada sepakati proses manajemen siklus hidup dan pengendalian perubahan. Next, di sini ada MEA 01.02 tentang menetapkan target kinerja dan kesesuaian. Jadi, MEA 01.02 ini tuh bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk mendefinisikan, meninjau, memperbarui, dan mensetujui target kinerja dan kesesuaian dalam sistem pengukuran kinerja. Contoh metriknya itu pertama ada persentase tujuan dan metrik yang disetujui oleh pemangku kepentingan. Yang kedua ada persentase proses dengan efektivitas, tujuan, dan metrik yang ditinjau dan ditingkatkan. Nah, proses atau kegiatan pada MEA 01.02 ini yang pertama adalah menentukan tujuan dan metrik. Jadi meninjau secara berkala bersama para pemangku kepentingan nih untuk mengidentifikasi item penting yang belum terpenuhi dan menentukan kewajaran target dan toleransi. Nah, yang kedua adalah kegiatan mengevaluasi apakah tujuan dan metrik memadai, yaitu dari spesifikasi, lalu terukurnya, terus dapat dicapai, terus relevan, dan terikat oleh waktu. Yang ketiga, kegiatan itu adalah mengomunikasikan usulan perubahan terhadap target dan toleransi kinerja dan kesesuaian atau berkaitan dengan metrik dengan para pemangku kepentingan, lalu menguji tuntas utama misalnya di hukum, audit, SDM, etika, kepatuhan, dan keuangan. Dan proses atau kegiatan yang terakhir pada MEA 01.02 ini adalah mempublikasikan perubahan target dan toleransi kepada pengguna informasi. Next, di sini ada MEA 01.03. Jadi MEA 01.03 ini mengenai mengumpulkan dan memproses data kinerja dan kesesuaian. Jadi MEA 01.03 ini telah mengumpulkan dan memproses data yang tepat waktu dan akurat yang selaras dengan kebutuhan perusahaan. Nah, contoh metrik yang dapat digunakan yang pertama itu adalah persen dari kritis proses yang dipantau. Yang kedua ada persentase lingkungan kontrol yang dipantau, diukur, dan ditingkatkan untuk memenuhi tujuan organisasi. Lalu proses atau kegiatan yang dapat dilakukan di MEA 01.03 ini, pertama itu ada mengumpulkan data dari didefinisikannya proses.
mungkin itu otomatis atau mungkin itu manual. Yang kedua adalah menilai efisiensi atau usaha yang berkaitan dengan wawasan yang diberikan dan kesesuaian atau kegunaan dan makna data yang dikumpulkan dan memvalidasi integritas data atau akurasi dan kelengkapannya. Yang ketiga itu ada agregat data ke pendukung pengukuran dari sepakat metrik, dan proses yang keempat itu ada menyelaraskan data agregat dengan pendekatan dan tujuan pelaporan perusahaan, dan proses pada MEA 01.03 yang terakhir adalah menggunakan atau gunakan yang sesuai tools dan sistem untuk pengolahan dan analisis datanya. Next, di sini ada MEA 01.04 mengenai menganalisis dan melaporkan kinerja. Jadi, MEA 01.04 ini adalah meninjau dan melaporkan kinerja secara berkala terhadap target, lalu menggunakan metode yang memberikan pandangan menyeluruh yang ringkas terhadap kinerja IT dan kesesuaian dengan sistem pemantauan perusahaan. Lalu contoh metrik pada MEA 01.04 itu pertama ada persetujuan dan metrik yang selaras dengan sistem pemantauan perusahaan. Yang kedua adalah persen laporan kinerja yang disampaikan sesuai jadwal. Dan yang ketiga ada persentase proses dengan hasil terjamin yang memenuhi target dalam toleransi. Lalu apa sih proses atau kegiatan di MEA 01.04? Jadi yang pertama itu adalah merancang laporan kinerja proses yang ringkas, mudah dipahami dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan manajemen dan audiens. Yang kedua ada mendistribusikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait. Yang ketiga ada menganalisis penyebab penyimpangan terhadap target, lalu memulai tindakan perbaikan, menetapkan tanggung jawab untuk perbaikan, dan menindaklanjutinya naik. Lalu proses yang keempat itu ada bila memungkinkan, integrasikan kinerja dan kepatuhan ke dalam sasaran kinerja masing-masing anggota staf dan hubungkan pencapaian target kinerja dengan sistem kompensasi penghargaan organisasi. Yang kelima ada bandingkan nilai kinerja dengan target dan tolak ukur internal dan jika memungkinkan dengan tolak ukur eksternal. Lalu yang keenam ada menganalisis tren kinerja dan kepatuhan dan mengambil tindakan yang tepat. Dan yang terakhir ini ada kegiatan merekomendasikan perubahan pada tujuan metrik jika sesuai. Next di sini akan ada pembahasan mengenai kolom MEA 01.06 atau MEA 01 di akhir. Yang terakhir, jadi MEA 01.06 itu memastikan penerapan tindakan perbaikan, yaitu untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memulai dan melacak tindakan kolektif tindakan untuk mengambil untuk mengatasi anomali. Jadi contoh metrik yang dapat digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah jumlah anomali yang berulang. Yang kedua ada jumlah perbaikan tindakan diimplementasikan. Nah, proses atau kegiatan pada MEA 01.05 ini ada pertama itu meninjau tanggapan manajemen, lalu memilih pilihan dan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan penyimpangan utama. Yang kedua adalah memastikan penugasan tanggung jawab untuk perbaikan tindakan dipertahankan. Yang ketiga adalah melacak hasil dari tindakan berkomitmen. Yang terakhir ada laporan hasil ke pemangku kepentingan. Next di sini dalam tabel MEA 01 ada komponen mengenai struktur organisasi atau organizational structures. Yaitu di sini membahas mengenai komponen struktur organisasi dalam MEA 01, menjelaskan peran dan tanggung jawab kunci atau RACI dalam mengelola pemantauan kinerja dan kesesuaian. Jadi kepala petugas informasi atau biasa kita sebut Chief Information Officer memegang peran akuntabel A atau tertinggi untuk sebagian besar praktik manajemen di MEA 01, termasuk penetapan pendekatan pemantauan di MEA 01.01, penetapan target di MEA 01.02, dan analisis dan pelaporan kinerja di MEA 01.04, serta memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan di MEA 01.05. Namun, Kepala Keuangan atau Chief Financial Officer memegang akuntabilitas A khusus untuk praktik MEA 01.03 atau mengumpulkan dan memproses data kinerja dan kesesuaian.
Lalu peran kunci lain yang terlibat, terutama sebagai pihak yang bertanggung jawab atau R, atau konsultasi dilambangkan atau biasa kita sebut dengan C, termasuk komitmen eksekutif, direktur utama, kepala operasional, dewan tata kelola IT, pemilik proses bisnis, manajemen hubungan, kepala pengembangan, kepala operasi IT, dan manajer layanan. Next, selanjutnya di sini ada kolom mengenai komponen arus informasi dan item atau information flows and items. Jadi komponen ini mengidentifikasikan masukan atau input yang diperlukan dan keluaran output yang dihasilkan oleh praktik-praktik pada MEA 01. Yang penting untuk integrasi dengan proses tata kelola dan manajemen lainnya. Nah, output utama dari MEA 01 ini adalah menyediakan transparansi kinerja. Misalnya pada praktik MEA 01.02 itu menghasilkan target pemantauan yang merupakan output kritis bagi semua domain manajemen. Sementara itu di MEA 01.04 menghasilkan laporan kinerja yang menjadi masukan bagi semua domain manajemen tersebut dan proses tata kelola di EDM 01.03. Masukan untuk MEA 01 berasal dari berbagai sumber seperti evaluasi persyaratan pelaporan perusahaan dan aturan untuk memvalidasi dan menyetujui laporan wajib di domain EDM untuk menetapkan pendekatan pemantauan. Next, selanjutnya di sini ada kolom untuk komponen orang, keterampilan, dan kompetensi atau people, skills, and competencies. Jadi di sini di kolom D ini tuh untuk menjalankan praktik MEA 01 secara efektif diperlukannya keterampilan dan kompetensi spesifik. Keterampilan utama yang diidentifikasikan meliputi tinjauan kesesuaian atau conformance review dengan kode SFIA core dan jaminan kualitas atau quality assurance dengan kode SFIA QAS. Selain itu, diperlukan juga keahlian dalam manajemen kualitas TIK. Lalu keahlian ini dapat memastikan bahwa kinerja dan kepatuhan dipantau dan diukur dengan standar yang tepat. Next, di sini lalu ada kolom mengenai komponen kebijakan dan prosedur atau policy and procedures. Jadi komponen kebijakan dan prosedur menyediakan panduan formal untuk praktik MEA 01. Jadi dua kebijakan utama yang relevan adalah kebijakan penilaian diri atau self-assessment policy. Jadi kebijakan ini memberikan panduan bagi manajemen untuk menilai operasi mereka sendiri sebagai bagian dari program perbaikan berkelanjutan yang sering digunakan untuk melaporkan kapabilitas, kemajuan, dan peningkatan kepada eksekutif atau dewan. Yang kedua ada kebijakan pelaporan pelanggaran atau whistleblower policy. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk mendorong karyawan agar menyampaikan kekhawatiran dan pertanyaan mereka secara rahasia mengenai pelanggaran sekaligus memastikan perlindungan dan tanggapan atas keluhan yang diajukan. Next, di sini ada kolom mengenai komponen tentang budaya, etika, dan perilaku atau culture, ethics, and behavior, yaitu mengenai aspek budaya, etika, dan perilaku yang mendukung MEA 01 yang berfokus pada pendorong pencapaian tujuan. Elemen budaya utama yang dipromosikan adalah budaya perbaikan berkelanjutan atau continual improvement dalam proses bisnis dan informasi teknologi untuk mencapai tujuan organisasi dan mengoptimalkan kinerja. Jadi budaya ini harus didukung oleh komunikasi yang transparan dan terbuka pada pemangku kepentingan utama. Next, ada kolom mengenai komponen layanan infrastruktur dan aplikasi atau Services Infrastructure and Application. Jadi komponen ini mencakup alat, tools, dan teknologi yang mendukung pemantauan dan penilaian
Infrastruktur dan aplikasi yang relevan untuk MEA 01 meliputi sistem pengukuran kinerja atau performance measurement system seperti balance scorecard atau tools manajemen keterampilan dan alat penilaian diri atau self-assessment tools. Nah, alat-alat ini memfasilitasi pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Selain itu, COBIT dan produk atau alat terkait atau kerangka kerja dan standar yang setara juga dapat digunakan. Next, kita akan masuk ke dalam studi kasus MEA 01 mengenai Manage Performance and Conformance Monitoring. Jadi, studi kasus ini mengenai analisis kapabilitas kinerja dan kepatuhan domain MEA 01 di PT Karya Digital. Pertama, kita harus mengetahui latar belakang dari PT Karya Digital. Jadi, PT Karya Digital ini merupakan sebuah perusahaan besar, skalanya itu kalau misalnya di enterprise size itu large, yang beroperasi di sektor layanan teknologi keuangan atau fintech atau finance technology dan agregasi data. Nah, sebagai penyedia layanan yang bergantung sepenuhnya pada infrastruktur digital, PKD atau PT Karya Digital ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada integritas dan ketersediaan sistem informasi. Nah, lingkungan operasional PT Karya Digital ini dikategorikan memiliki profil resiko tinggi dan kewajiban kepatuhan yang tinggi karena tunduk pada regulasi ketat dari Otoritas Keuangan atau OJK dan Undang-Undang Privasi Data, misalnya PDPA. Oleh karena itu, fungsi pemantauan, evaluasi, dan penilaian atau domain MEA ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan publik. Next, selanjutnya di sini ada masalah yang dihadapi pada PT Karya Digital. Jadi meskipun PKD ini, saya menyebutnya PKD, PT Karya Digital telah mengalokasikan sumber daya besar untuk sistem teknologi informasi mereka, analisis pendahuluan menemukan kelemahan signifikan dalam fungsi pengawasan kinerja yang secara langsung menjadi ruang lingkup di domain MEA 01. Yang pertama itu ada perusahaan menunjukkan kurangnya visibilitas kinerja proaktif. Jadi sistem pemantauan yang ada cenderung reaktif, berfokus pada respon insiden setelah kegagalan terjadi, daripada memprediksi deviasi kinerja atau kepatuhan. Nah, laporan kinerja yang disajikan kepada manajemen puncak atau eksekutif committee seringkali bersifat deskriptif dan gagal mengintegrasikan metrik teknis dengan tujuan bisnis atau tujuan penyelarasan, sehingga mempersulit pengambilan keputusan berbasis fakta. Lalu yang kedua, teridentifikasi adanya defisiensi penetapan target kinerja atau matriks. Jadi tidak ada proses formal yang terstandarisasi atau level 3 untuk mendefinisikan metrik kinerja TI yang secara eksplisit diselaraskan dengan tujuan bisnis. Jadi kinerja layanan seperti SLA dan OLA itu sering diukur menggunakan metrik teknis mentah, tetapi tanpa validasi konsisten terhadap dampak pada nilai bisnis. Jadi ketiadaan proses penetapan target yang terkelola mengakibatkan ketidakjelasan mengenai apakah kinerja yang dicapai itu benar-benar mendukung strategi perusahaan. Dan masalah yang ketiga atau terakhir ini terdapat kesenjangan kepatuhan yang berulang. Jadi karena sistem pemantauan kepatuhan yang lemah, jadi PT Karya Digital ini kesulitan mengidentifikasi secara dini dan merespon perubahan persyaratan regulasi. Jadi ketika deviasi atau adanya anomali terdeteksi, tidak ada tindak lanjut perbaikan, jadi seringkali tidak dilacak secara konsisten hingga tuntas, yang mana menyebabkan masalah kinerja dan kepatuhan yang sama terjadi berulang kali. Next, di sini ada solusi yang dapat diberikan. Jadi solusi yang direkomendasikan adalah pelaksanaan audit sistem informasi yang terfokus menggunakan kerangka kerja COVID 2019 dengan memprioritaskan domain MEA 01 itu Manage Performance and Conformance Monitoring. Lalu tujuan audit ini untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini, proses MEA 01 mengidentifikasi secara kuantitatif kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan spesifikasi berdasarkan praktik manajemen COVID 2019. Nah, implementasi rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja, memastikan konsistensi dalam pengukuran, dan penyelarasan fungsi pengawasan TI dengan tujuan bisnis PKD.
Next di sini ada perencanaan dan ruang lingkup audit COVID 2019. Jadi audit ini tuh mengikuti metodologi COVID 2019 yang terstruktur, dimulai dengan penentuan konteks dan ruang lingkup yang jelas. Jadi perencanaan dan scoping ini yang pertama itu ada studi kelayakan atau feasibility. Studi itu melibatkan wawancara awal dengan manajemen dan observasi langsung terhadap alat monitoring untuk memahami konteks operasional dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, perumusan masalah, itu masalah inti yang berkaitan dengan kinerja reaktif dan pelaporan yang tidak efektif divalidasi sebagai fokus audit. Yang ketiga, implementasi desain workflow, itu merancang alur kerja pengumpulan data, termasuk penentuan responden kunci dan menyusun instrumen yang menargetkan aktivitas di MEA 01. Yang ketiga ada penentuan ruang lingkup atau scoping. Itu ruang lingkup audit dibatasi secara eksklusif pada 5 praktik manajemen dalam domain MEA 01 yang mencakup penetapan pendekatan monitoring, penentuan target, pengumpulan data, analisis dan pelaporan, dan penjaminan tindakan kolektif. Next di sini ada pemetaan tujuan bisnis atau enterprise goals. Jadi pemetaan ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan kinerja secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategi PT Karya Digital yang sesuai dengan prinsip goals Cascade COVID 2019. Nah, dapat dilihat di sini ada EG01, EG04, EG07, EG08, dan AG-nya juga di sini. Untuk alignment goals-nya itu ada AG05, ada AG010, AG010, dan AG05. Lalu untuk relevansi untuk ke MEA 01-nya itu pertama ada pemantauan kinerja yang memastikan ketersediaan layanan TI yang mendukung daya saing produk PT Karya Digital. Yang kedua, memastikan metrik dan data yang diproses oleh MEA 01 akurat dan tepat waktu untuk mendukung pelaporan keuangan. Yang ketiga, MEA 01 menyediakan transparansi kinerja yang diperlukan manajemen untuk pengambilan keputusan strategis yang efektif. Yang keempat, ada pemantauan dan pelaporan yang efektif, menjamin proses bisnis inti berjalan optimal. Next di sini ada design factors, yang mana pemilihan fokus pada MEA 01 ini diperkuat oleh analisis faktor-faktor desain yang berlaku di PT Karya Digital. Jadi faktor-faktor ini menyesuaikan sistem tata kelola TI dengan konteks organisasi. Nah, di sini dapat dilihat ada tabel mengenai hasil pemetaan desain factors COVID 2019. Ini desain faktor saya itu ada enterprise strategy, enterprise goals, risk profile, compliance requirements, role of IT, sourcing model for IT, dan enterprise size. Nah, pilihan pada PT Digital itu untuk yang pertama itu di enterprise strategy itu adalah growth atau acquisition dan client service atau stability. Di enterprise goals itu ada EG03 atau compliance dan EG02 tentang manage business risk. Di risk profile-nya itu pada PT Karya Digital itu high atau tinggi. Untuk compliance requirements-nya itu pada PT Karya Digital itu high atau tinggi. Untuk role of IT-nya itu pada PT Karya Digital itu strategic. Untuk sourcing model for IT pada PT Karya Digital itu hybrid, jadi ada outsourcing layanan infrastruktur cloud. Untuk enterprise ini pada PT Karya Digital itu large. Jadi faktor desain yang paling mendesak adalah profil risiko tinggi dan persyaratan kepatuhan yang tinggi. Nah, situasi ini secara langsung mendorong peningkatan fungsi pengawasan domain MEA 01 adalah untuk titik kontak pertama dalam kerangka MEA, memastikan bahwa data kinerja dan kepatuhan yang mendasari semua evaluasi resiko dan kepatuhan lainnya di MEA 01 dan MEA 03 dikumpulkan dan diproses secara andal. Nah, jika MEA 01 ini gagal, maka seluruh struktur tata kelola akan kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan berbasis data. Next di sini ada responden dan sampel. Jadi penentuan responden didasarkan pada matriks RACI yang mengidentifikasi peran kunci dan yang bertanggung jawab dan akuntabel atas proses MEA 01. Nah, data dikumpulkan dari responden inti yang terlibat dalam definisi pelaksanaan dan pelaporan kinerja.
dapat dilihat di sini ada tabel, itu ada kolom fungsi atau peran COVID, ada responden atau jabatan di PT Karya Digital dan tingkat keterlibatannya. Pada jabatan Chief Information Officer itu tingkat keterlibatannya itu akuntabel, untuk Head of IT Operation itu responsible, untuk Service Management itu responsible, untuk Business Process Owner itu consultant, untuk Chief Risk Officer itu consultant juga. Nah, lalu di bawahnya ada tabel RACI domain 01. Jadi matriks RACI ini menguraikan peran dan tanggung jawab untuk setiap praktik manajemen dalam MEA 01. Dan prinsip dasar COVID menetapkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dibagi, sedangkan tanggung jawab adalah peran pelaksana. Di sini ada tabel matriks RACI domain 01 yang mana pola akuntabilitas bahwa CIO ini tuh memegang akuntabilitas tertinggi dalam semua tahapan strategis dan pengawasan. Lalu penugasan akuntabilitas ini merupakan syarat penting untuk mencapai ke level 2. Next, di sini ada dokumen atau bukti. Jadi, verifikasi objektif atas pelaksanaan praktik MEA 01 ini sangat bergantung pada ketersediaan dokumen sebagai bukti. Nah, dokumentasi ini mendukung penentuan apakah suatu proses telah mencapai status level 2, manage, atau level 3, establish. Di sini juga dapat dilihat, ada tabel yang mana ada kolom kategori dokumen, itu ada dokumen untuk prosedur monitoring, yang mana relevansinya untuk MEA 01.01, terus ada dokumen definisi target yang mana relevansinya untuk MEA 01.02, ada dokumen data mentah atau log, lalu ada dokumen laporan manajemen, dan ada dokumen jejak koreksi. Next, di sini ada instrumen atau wawancara dan pernyataan kuesioner. Jadi instrumen dirancang untuk menguji pencapaian aktivitas level 2 dan level 3 dalam MEA 01. Di sini juga terdapat tabel mengenai contoh instrumen audit kinerja MEA 01. Jadi di sini ada tentang kolom MEA 01 di practice and aktivitas target. Lalu ada pernyataan kuesionernya di sini. Yang pertama itu kalau misalnya dapat dilihat di MEA 01.02 itu tentang kami memiliki pendekatan monitoring yang disepakati dan terintegritas dengan pemangku kepentingan. Lalu untuk pertanyaan wawancaranya dapat menunjukkan dokumen prosedur atau SOP yang mengatur cara pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan kinerja. Dan untuk ke bawahnya dapat dilihat pada tabel instrumen audit kinerja MEA 01 ini. Next, di sini ada hasil data kuantitatif audit. Jadi ini data yang ditemukan. Jadi penilaian tingkat kapabilitas didasarkan pada total 19 aktivitas proses yang dinilai mencakup aktivitas dari level 1 hingga level 4 yang relevan untuk proses MEA 01. Nah, pengumpulan data ini tuh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden kunci untuk menghasilkan temuan kuantitatif sebagai berikut. Jadi di sini sudah saya buatkan tabel hasil penilaian aktivitas domain MEA 01 di PT Karya Digital. Di sini untuk MEA 01.01 ini ada total aktivitas yang dinilai itu mencapai level 4, lalu aktivitas yang telah dilakukan juga 4, persentase pencapaian itu 100%, dengan keterangan pencapaian itu adalah fully achieved. Lalu di MEA 01.02 ini total aktivitas yang dinilai itu ada sampai level 4, aktivitas yang telah dilakukan itu sampai 2, dan persentase pencapaian itu baru sampai 50%, keterangan pencapaiannya largely achieved. Lalu untuk MEA 01.03 ini total aktivitas yang dinilai itu sampai level 4, dengan aktivitas yang telah dilakukan itu 3, dan persentase pencapaian itu 75%, dengan keterangan pencapaian itu largely achieved. Lalu untuk MEA 01.04 itu total aktivitas yang dinilai itu sampai level 4, dengan aktivitas yang telah dilakukan itu 2, dan persentasenya mencapai 50%, dengan keterangan pencapaian largely achieved. Dan yang terakhir MEA 01.05 itu aktivitas yang dinilai itu sampai level 3, dan aktivitas yang telah dilakukan itu 2, dengan persentase pencapaian itu 66,8%.
67%. Nah, ini tuh keterangan pencapaian itu largely achieved. Jadi keterangan pencapaian atau COVID rating didasarkan pada skala 0 sampai 15% atau M, 15% sampai 50% itu P, 50% sampai 85 itu persen itu L atau largely achieved, dan 85 sampai 100% itu F atau fully achieved. Next, di sini ada pengukuran kapabilitas level dan perhitungan persentase per subdomain. Jadi penilaian tingkat kapabilitas atau capability level ini dilakukan berdasarkan model COVID 2019 dengan menggunakan ISO 15504 dengan skala 0 hingga 5. Nah, tingkat kapabilitas yang diharapkan itu untuk PT Karya Digital ini adalah level 3 atau established process, dengan mengingat tuntutan regulasi dan kebutuhan akan proses yang konsisten dan terdokumentasi. Nah, perhitungan tingkat kapabilitas saat ini pada proses MEA 01 menggunakan formula seperti pada presentasi berikut, yaitu tingkat kapabilitas sama dengan aktivitas yang sudah dilakukan dibagi total aktivitas dikali 100%. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa dari total 19 aktivitas proses relevan yang mencapai level 4 dari MEA 01 hingga MEA 01.05 itu, PT Karya Digital baru berhasil menyelesaikan 13 aktivitas secara konsisten. Next, di sini ada perhitungan tingkat pencapaian keseluruhan MEA 01, yang mana dari hasil tadi ini, kapabilitas ini, kalau misalnya 13 dibagi 19 dikali 100% itu akan menghasilkan, jika dibulatkan jadi 68,42%. Nah, di bawah ini juga ada perhitungan persentase per subdomain atau manajemen practice dari MEA 01 sampai MEA 01.05, yang mana hasil penilaian capability level 2 dengan tingkat kapabilitas saat ini sebesar 68,42%. Di proses MEA 01 di PKD diklasifikasikan dalam kategori large achieve yang berkisar antara 50% hingga 85%. Penilaian ini mengonfirmasikan bahwa PT Karya Digital berada pada level 2 atau manage proses. Nah, status level 2 ini menunjukkan bahwa PT Karya Digital telah berhasil mendefinisikan dan menerapkan proses monitoring dasar. Nah, terbukti dari 100% di pencapaian pada MEA 01.01 yang tadi sudah saya bahas, serta pengolahan hasilnya melalui perencanaan dan pengawasan. Namun pada level 2 belum memadai untuk organisasi dengan profil risiko dan kepatuhan tinggi seperti PT Karya Digital ini. Nah, yang memerlukan level 3 atau established process. Nah, analisis detail pada tingkat praktik menunjukkan bahwa kegagalan untuk mencapai level 3 disebabkan oleh pencapaian yang rendah pada fungsi kritis output, yaitu MEA 01.02 tentang set performance target dan MEA 01.04 tentang analyze and report performance yang hanya mencapai 50%. Nah, hal ini diidentifikasikan bahwa meskipun proses monitoring dasar ada, tujuan dan hasil dari monitoring tersebut belum distandarisasikan. Nah, didokumentasikan dan dikomunikasikan secara efektif yang merupakan inti dari level 3. Next, di sini ada penilaian tingkat kematangan atau maturity level di PT Karya Digital. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di tingkat kapabilitas dan model tingkat kematangan di COVID 2019, nah level kapabilitas saat ini MEA 01 telah mencapai tingkat kapabilitas level 2 atau manage proses. Nah, hasil maturity-nya itu skor kematangan numerik yang diperoleh adalah 2,73 yang diperoleh dari interpolasi level 2 dengan pencapaian 68,42% dalam skala largely achieved. Nah, interpretasi hasil maturity jadi proses berada di level 2, yang mana hal ini tuh didukung oleh fakta bahwa semua aktivitas pada level 1 telah mencapai 100% dan aktivitas pada level 2 secara kolektif dikategorikan sebagai largely achieved. Nah, level 2 ini menandai bahwa proses dari PT Karya Digital ini
sekarang diimplementasikan dengan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian yang cukup, serta tanggung jawab dan akuntabilitas telah ditetapkan. Nah, meskipun demikian, karena skor pencapaian belum mencapai 85% atau fully achieve, dan beberapa praktik kunci level 3 seperti MEA 01 dan MEA 04 hanya mencapai 50%, nah proses tersebut belum dapat diklasifikasikan sebagai level 2 yang menjadi target perusahaan. Next, di sini ada hasil penilaian dan analisis kesenjangan. Jadi di sini ada mengenai analisis gap. Jadi analisis kesenjangan gap analisis itu membandingkan tingkat kapabilitas yang diharapkan dengan tingkat kapabilitas saat ini. Seperti yang sudah ditampil di layar saya screen bahwa itu merupakan perhitungan untuk analisis gap. Jadi gap sama dengan EC atau kapabilitas yang diharapkan dikurang CC, tingkat kapabilitas saat ini. Nah, jadi kesenjangan sebesar 1 poin ini itu mengidentifikasikan bahwa PT Karya Digital harus memprioritaskan upaya untuk mentransformasikan proses MEA 01 dari pengelolaan yang bersifat ad hoc dan bergantung pada individu menjadi proses yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan terukur efektivitasnya. Di sini saya juga membuatkan tabel mengenai ringkasan analisis gap dan area kritis. Next, di sini ada pembahasan mengenai kesenjangan detail per praktisnya. Jadi, penilaian terperinci pada level kapabilitas level 2 ini mengungkapkan alasan utama di balik penundaan PKD atau PT Karya Digital untuk mencapai target level 3. Nah, fokus audit membuktikan bahwa kelemahan mendasar bukan terletak pada ketiadaan proses pemantauan atau monitoring, tetapi pada kualitas dan formalitas penetapan target dan pelaporan hasilnya. Jadi, di MEA 01.02 ini, skornya 50% dengan kesenjangan kritis itu PKD memiliki proses dasar untuk menetapkan target operasional di level 3 tetapi gagal dalam mendefinisikan metrik kinerja dan kepatuhan yang secara eksplisit dan formal dengan tujuan bisnis. Nah, dampaknya kinerja TI yang dipantau mungkin tinggi tetapi tidak ada mekanisme baku untuk memvalidasi apakah uptime tersebut benar-benar didukung nilai bisnis utama PKD atau apakah itu memenuhi persyaratan regulasi OJK secara spesifik. Nah, untuk MEA 01.04 ini dengan skor 50%, kesenjangan kritisnya itu PT Karya Digital melakukan pelaporan tetapi gagal dalam menghasilkan laporan kinerja yang terstandarisasi dan formal kepada semua pemangku kepentingan. Nah, dampaknya itu laporan yang ada cenderung bersifat ad hoc dan didorong oleh insiden. Nah, untuk MEA 01.05 ini dengan skor 66,67%, ada kesenjangan kritis tentang proses tindak lanjut perbaikan di level 2, tetapi kurang dalam melacak status dan hasil dari tindakan korektif hingga tuntas. Nah, dampaknya karena kurangnya adanya pelacakan yang konsisten dan formal, masalah kinerja yang sama cenderung berulang kembali. Nah, secara keseluruhan, diskusi dari hasil kasus menunjukkan bahwa PT Karya Digital telah membangun pondasi pengelolaan yang baik di level 2, tetapi lingkungan bisnis dengan resiko tinggi dan regulasi ketat memerlukan proses yang terdefinisi dan dapat diulang di level 3. Investasi dalam TI ini menjadi tidak optimal karena mekanisme pengawasan belum mampu menerjemahkan data teknis menjadi nilai strategis dan resiko kepatuhan yang terkelola. Next, di sini ada rekomendasi dan rencana peningkatan kinerja. Jadi rekomendasi strategis dan taktis yang difokuskan untuk menutup gap 1 poin di level 2 ke level 3 yang memerlukan investasi dalam standarisasi, pendokumentasian, dan komunikasi proses. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu ada formalisasi penetapan target untuk MEA 01.02. Jadi harus segera diimplementasikan prosedur formal untuk mendefinisikan monitoring target dan conformance goals-nya. Lalu target ini juga harus diselaraskan secara langsung dengan metrik resiko dan tujuan bisnis dan disahkan oleh business process owner dan chief risk officer untuk menjamin relevansi dan akuntabilitas. Yang kedua di sini ada peningkatan dokumentasi proses. Jadi semua aktivitas dan prosedur dalam MEA 01 ini dimulai dari pengumpulan data hingga pelaporan harus didokumentasikan dengan baik dan dikomunikasi secara luas di seluruh organisasi untuk memastikan konsistensi dan kemampuan pengulangan atau
accountability. Nah, yang ketiga ini adalah rekomendasi yang ketiga ada penguatan mekanisme pelaporan. Jadi standarisasi format performance reports yang mencakup perbandingan kinerja aktual versus target untuk level 3 itu dan menyediakan analisis akar masalah atau root cause analisis untuk setiap deviasi signifikan. Laporan ini tuh harus menjadi input wajib dalam rapat eksekutif komite dan harus didistribusikan tepat waktu untuk mendukung fungsi tata kelola yang transparan. Nextnya di sini ada rekomendasi taktis atau perbaikan aktivitas spesifik yang mana untuk menargetkan praktik manajemen dengan skor 75 dari skor 50% hingga 75% untuk mencapai level 3 atau fully achieve. Di sini untuk MEA 01.02 itu aktivitas yang harus ditingkatkan itu adalah divine performance and conformance goals and metrics in line with enterprise objective, yang mana rekomendasi tindak lanjut itu adalah perkembangan matriks penyelesaian tujuan yang memvisualisasikan korelasi antara metrik teknis dengan alignment goals untuk memastikan setiap target kinerja memiliki nilai bisnis yang jelas. Untuk MEA 01.03 itu adalah collect, process, and record relevant data completely, accurately, and timely. Jadi lakukan verifikasi dan validasi rutin terhadap log data, monitoring ketersedia untuk menjamin integrasi data yang dikumpulkan. Nah, untuk MEA 01.04 ini, aktivitas yang harus ditingkatkan itu ada analyze and report performance against defined targets to all stakeholders in a systematic and timely manner. Rekomendasi tingkat lanjutnya untuk memandatkan service manager untuk menyelenggarakan sesi tinjauan kinerja formal dengan bisnis proses owner setiap bulannya. Nah, untuk MEA 01.05 ini, aktivitas yang ditingkatkan itu adalah track the status and results of actions committed to address anomalies. Jadi menetapkan sistem manajemen tugas untuk melacak status remedial actions dan menugaskan tanggung jawab tunggal untuk setiap tindakan, memastikan semua tindakan diselesaikan dan dihasilkan ditinjau oleh CIO. Jadi kesimpulan untuk studi kasus pada PT Karya Digital ini adalah dengan menggunakan domain MEA 01 di COVID 2019 menyimpulkan bahwa proses pemantauan kinerja dan kepatuhan berada pada tingkat kapabilitas saat ini itu level 2 atau manage proses dengan skor 68,42%. Nah, meskipun PT Karya Digital telah memiliki fondasi operasional yang kuat untuk memantau aktivitas dasar pada level 2, masih terdapat kesenjangan gap sebesar 1 poin menuju level 1 established proses yang diharapkan. Nah, kesenjangan ini berakar pada kurangnya formalisasi dalam menetapkan metrik kinerja yang selaras dengan tujuan bisnis dan pelaporan kinerja yang sistematis yang menyajikan analisis terhadap target yang disepakati. Nah, kurangnya konsistensi dan dokumentasi ini mengakibatkan manajemen senior menerima informasi kinerja yang kurang andal, sehingga pengambilan keputusan seringkali reaktif. Nah, untuk mencapai tingkat kapabilitas level 3, PT Karya Digital ini harus segera menerapkan rekomendasi yang berfokus pada standarisasi proses, formalisasi dokumentasi target kinerja, dan memastikan pelacakan keberlanjutan terhadap tindak korektif dengan menutup gap 1 poin ini. Nah, PT Karya Digital akan memastikan bahwa fungsi pengawasan TI berfungsi secara transparan, terukur, dan mendukung secara efektif tujuan strategis bisnis dan kepatuhan regulasi. Baik, cukup sekian penjelasan presentasi mengenai MEA 01 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.